Yo guys, pernah gak sih lu lagi scrolling Instagram, lihat temen posting liburan mewah, terus dalam hati ngomong, kok gue gini-gini aja ya? Atau pas lagi meeting WFH, dengerin bos ngomongin target, lu malah mikir, duit gue bakal cukup gak ya buat bayar cicilan bulan ini? Nah, kita paham banget rasanya. Di Jakarta yang serba cepat, biaya hidup selangit, kadang rasanya lari di tempat kan? Tapi jangan sampai mindset kita ikutan lari di tempat juga. Nih, coba kita bedain. Ada orang yang setiap lihat peluang langsung mikir, gak mungkin buat gue. Ada juga yang pas lihat harga Indomie naik dikit aja langsung panik. Itu bukan soal miskin harta, tapi miskin ide dan keberanian. Lu punya potensi luar biasa, tapi kalau mindset lu kayak kaleng kerupuk yang gampang penyok tiap ada angin, ya susah bro. Dengerin deh, gue gak mau menggurui. Gue juga pernah di posisi lu. Dulu gue pikir cukup itu udah bagus. Cukup makan, cukup nabung dikit buat lebaran, cukuplah buat bayar ojol pas lagi malas jalan. Tapi lama-lama cukup itu kayak penjara. Terus gue lihat teman-teman gue, ada yang mulai startup dari garasi, ada yang jago banget bikin konten sampai di endorse, ada yang ngembangin skill sampai bisa remote kerja dari mana aja. Mereka kayaknya punya sesuatu yang beda. Gak selalu soal modal gede, tapi lebih ke cara mereka mikir dan bertindak. Nah, ini yang mau gue bahas hari ini. Jadi, video ini bukan tentang cara jadi kaya mendadak, apalagi ngajarin lu cara ngumpulin receh biar banyak. Ini lebih ke gimana caranya buang jauh-jauh mindset yang bikin lu merasa terbatas, yang bikin lu gak berani mimpi lebih besar, padahal lu punya semua potensi itu. Kita mau bongkar mindset orang miskin yang sebenarnya bukan soal saldo bank, tapi soal cara pandang. Oke, gimana caranya biar kita bisa keluar dari jebakan mindset ini? Pertama, stop kekurangan. Lu gak pernah kekurangan ide, kekurangan kesempatan kalau lu mau buka mata. Coba lihat sekitar, ada masalah apa yang bisa lu jadiin solusi? Startup sekarang kan banyak yang lahir dari masalah sederhana kayak gini. Kedua, jangan takut gagal. Gagal itu bukan akhir dunia guys. Coba ingat pas lu pertama kali belajar naik motor. Pasti pernah jatuh kan? Tapi lu bangkit lagi. Gagal itu pelajaran berharga. Malah orang yang gak pernah gagal itu yang patut dicurigai. Ketiga, mulai manage uang lu lebih cerdas. Bukan cuma nunggu gajian buat bayar kebutuhan, tapi gimana caranya uang lu bisa produktif. Sisihin buat investasi kecil-kecilan, ikut kursus online buat upgrade skill, atau bahkan mulai bisnis sampingan dari rumah. Gak perlu modal gede, bisa mulai dari jualan online, jadi reseller, atau bikin konten. Keempat, ubah cara pandang lu terhadap uang. Uang itu alat, bukan tujuan akhir. Kalau lu fokus jadi orang yang bernilai, yang ngasih solusi, uang akan datang sendiri. Dan yang kelima, bangun jaringan. Komunitas itu penting banget. Bertemu orang-orang yang punya semangat sama, bisa nularin energi positif, dan ngasih kita ide-ide baru. Gini loh, konsep mindset orang miskin ini sering disalahartiin. Orang sering mikir, dia kan emang gak punya duit dari sananya. Padahal, inti masalahnya bukan di punya atau tidak punya, tapi di bagaimana cara kita berpikir dan bertindak dengan apa yang kita punya. Orang dengan mindset orang kaya itu bukan berarti dia royal atau gak pernah mikirin uang, tapi dia mikirin bagaimana uang itu bisa berkembang, bagaimana dia bisa terus belajar, bagaimana dia bisa memberi nilai lebih. Dia melihat setiap tantangan bukan sebagai hambatan, tapi sebagai peluang untuk berkembang. Dia gak terjebak sama zona nyaman yang bikin stagnan. Dia sadar bahwa cukup itu sementara, dan selalu ada ruang untuk lebih baik. Ini bukan tentang jadi hedonis, tapi tentang jadi pribadi yang terus bertumbuh, yang punya kontribusi, dan yang pada akhirnya bisa merasakan kebebasan finansial dan kebebasan hidup. Ini soal membangun fondasi yang kuat, bukan sekedar menumpuk harta sementara. Gue punya temen namanya Budi. Dia ini lulusan universitas biasa aja, kerja di perusahaan startup yang katanya anak muda banget. Gajinya standar lah buat ukuran anak Jakarta. Tapi ya gitu, tiap akhir bulan sering ngos-ngosan.
Dia sering banget ngeluh soal traffic, soal harga makanan yang mahal, soal kapan dia bisa punya rumah sendiri. Dia tuh tipikal yang selalu bilang, "Ah, gue mah apa atuh, modal pas-pasan." Suatu hari, dia lihat temannya yang lain buka jasa catering kecil-kecilan dari rumah. Modalnya cuma kepercayaan dan resep rahasia ibunya. Awalnya Budi skeptis, ntar kalau nggak laku gimana? Tapi karena didorong rasa penasaran dan kepepet, dia coba bantu temannya itu pas weekend. Ternyata lumayan laris. Dari situ Budi mulai kepikiran, kenapa gue nggak coba ya? Gue kan jago masak juga. Dia mulai pelan-pelan nyisihin sedikit dari gajinya buat beli bahan masakan, promosiin di grup WhatsApp kantor, terus manfaatin GoFood atau GrabFood buat pesanan. Gak langsung sukses besar, ada aja masalah. Kadang pesanan batal, kadang bahan mahal. Tapi dia nggak nyerah. Dia terus belajar cara marketing, cara ngatur stok, ngitung profit. Sekarang, usaha cateringnya udah mulai jalan. Omsetnya bahkan udah ngalahin gaji utamanya. Dia masih kerja di startup sih, tapi udah punya pegangan lain yang bikin dia nggak terlalu khawatir soal gajian. Dia bilang, perubahan terbesarnya bukan di rekeningnya, tapi di otaknya. Dia gak lagi mikir, gak bisa, tapi gimana caranya biar bisa. Nah, dengerin cerita Budi, lu bisa lihat kan perbedaannya? Dulu dia cuma lihat batasan, sekarang dia lihat peluang di sekelilingnya. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal kemauan untuk berubah. Lu mau terus-terusan jadi penonton atau mau jadi pemain? Mau terus ngeluhin traffic atau mau manfaatin waktu di jalan buat dengerin podcast edukatif? Mau terus iri sama orang lain atau mau belajar dari mereka dan bikin versi sukses lu sendiri? Ingat, lu hidup di era yang luar biasa. Teknologi ada, informasi melimpah, dan banyak orang kaya lu yang lagi berjuang bareng. Jangan biarin mindset orang miskin yang membatasi potensi lu. Mulai dari hal kecil. Coba cari satu peluang hari ini yang bisa lu ambil. Satu skill baru yang bisa lu pelajari. Satu kebiasaan buruk yang bisa lu buang. Kecil tapi konsisten, itu kunci utamanya. Jadi, yuk mulai sekarang. Buang jauh-jauh mindset yang bikin lu terpuruk. Jadilah pribadi yang terus tumbuh. Lu punya potensi itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.